Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وهنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, jemaah Euro Muslim yang semoga Allah muliakan. Cahaya mutiara yang tersembunyi. Kita tahu bahwa mutiara adalah salah satu jenis perhiasan, dan perhiasan adalah karakter dari seorang wanita muslimah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dari dunia adalah wanita salihah. Dan ternyata para ulama menyampaikan bahwa ketika seorang berada di surga kelak, tidak ada sedikit pun dari para orang yang belum menikah kecuali pasti punya pasangan. Tetapi yang menarik yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim, para wanita surga itu Allah berikan hasrat untuk mereka punya perhiasan yang banyak, sehingga kalau seandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki suami, maka selain Allah berikan kesempatan dia untuk punya suami di surga, maka Allah juga berikan pilihan yang kenikmatan selain suami. Dan kenikmatan selain suami bagi seorang wanita adalah perhiasan-perhiasannya. Sehingga wanita sendiri adalah perhiasan, maka dia senang bertemu dengan saudaranya, perhiasan-perhiasan juga. Tapi ternyata bila kita mengetahui bahwa kita diminta dan punya perhiasan itu disyariatkan, tahukah kita? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan meminta perhiasan. Bagaimana doanya minta perhiasan? Ada yang tahu? Belum tahu? Masya Allah. Saya ajarkan sekarang doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami petunjuk bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Lihatlah bagaimana Nabi berdoa minta perhiasan. Perhiasan yang tidak turun harganya. Kalau perhiasan itu masih bisa naik turun harga. Perhiasan yang tidak hilang. Perhiasan yang bisa dipakai kemana-mana. Kita kalau punya perhiasan tidak selalu kita pakai. Anda kalau punya perhiasan, Anda tidak akan pakai itu di depan menara Eiffel karena takut dicuri. Anda tidak akan pakai di depan dam, boleh jadi, karena takut dicuri. Kita tidak akan memakai perhiasan di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap masa. Kita akan menentukan kapan kita gunakan perhiasan, kapan kita tidak gunakan perhiasan. Kapan kita mengenakannya, kapan kita melepaskannya. Dan ternyata ada perhiasan yang tidak bisa dilepas-lepas. Perhiasan yang selalu kita pakai dan gunakan di mana-mana. Dan itulah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta perhiasan berupa iman.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Furqan, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala yang memberikan taufik. Sekiranya orang tidak punya perhiasan di dunia, boleh jadi dia tidak mampu untuk membeli 1 gram emas, dan dia tidak punya tabungan untuk 1 batang gram emas pun. Tapi bila dia telah Allah berikan, karena sejatinya perhiasan satu ini tidak bisa dibeli. Perhiasan satu ini tidak bisa kita berikan dari orang ke orang. Dia bukan gift dari manusia ke manusia. Anda bisa kasih gift, Anda bisa menerima gift berupa perhiasan fisik. Adapun perhiasan iman, punya uang sebanyak apapun tidak bisa membeli perhiasan iman. Dan punya iman sebanyak apapun tidak bisa kita kasih kita ke orang, gak bisa. Bahkan sedekat apapun kita dengan orang yang punya perhiasan iman, kalau dia mau memberikan itu kepada kita, tidak akan bisa. Tahu Anda, perhiasan tunangan termahal di dunia itu dihargakan berapa? Yang tercatat dalam Guinness of Record itu 10 juta dolar. Itu harga perhiasan termahal dunia milik salah satu selebriti. Ternyata pernikahannya cerai, pernikahannya kandas. Artinya semahal-mahalnya perhiasan tidak dapat membeli kebahagiaan, tidak dapat membeli keharmonisan, tidak dapat membeli ketenangan, tidak dapat membeli kenikmatan. Karena ternyata langgengnya pernikahan adalah taufik dari Allah Ta'ala. Maka demikian pula perhiasan, biasanya orang menggunakan perhiasan itu sebagai simbol status, menandakan bahwa dia adalah orang di level sosial tertentu, dia sudah masuk circle tertentu. Hari ini perhiasannya boleh jadi bukan emas, bukan berlian, bukan permata, bukan mutiara, tapi bentuknya adalah tas, bentuknya adalah coat, bentuknya adalah sepatu, bentuknya adalah apapun itu, bisa menjadi perhiasan. Tapi ternyata ada perhiasan yang tidak bisa dapat kita kenakan kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala, yaitu perhiasan iman. Dan kita mengetahui bahwa wanita kesukaannya dengan perhiasan adalah fitrah, tetapi bisa berkurang. Boleh jadi ada wanita yang tidak suka perhiasan. Ustaz, saya gak suka aksesoris. Saya pernah dapat pertanyaan, Ustaz, apakah saya kurang fitrahnya atau sudah rusak fitrahnya? Karena saya sudah tidak lagi suka dengan perhiasan, saya tidak suka dengan aksesoris. Sukanya apa ibu? Ya sukanya transparan. Sama berarti. Tidak suka perhiasan tapi suka transparan. Tapi yang menjadi poinnya, dia bisa berkurang dengan pengalaman hidup atau dengan lingkungan, dengan pola hidup bisa berkurang. Tapi hukum asalnya wanita suka dengan perhiasan. Dan ternyata Nabi SAW memberikan fitrah-fitrah itu sehingga sebagian istri Nabi punya perhiasan. Bahkan perhiasan seorang wanita bila dipakai maka tidak kena zakat. Tidak kena zakat yang dipakainya ya. Dan yang dipakainya adalah yang lumrah. Jadi kalau dipakainya sampai leher satu penuh begini atau sampai lengan full, itu bukan normal dan lumrah. Jadi sekedar yang dia pakai sehari-hari, Ustadz pakainya ganti-ganti Ustadz. Maka yang paling dominan sering dipakai itu yang tidak kena zakat. Adapun yang tidak dipakai atau jarang dipakai maka kena zakat. Dan zakatnya adalah 2,5% setelah mencapai nisab 85 gram untuk emas 24 karat. Setelah 1 tahun itu mencapai 85 gram,
Jadi kalau sudah sampai 100 gram, maka dikeluarkan 2,5 gramnya. Bisa dikeluarkan dalam bentuk emas langsung, dan bisa dikeluarkan dalam bentuk nominal harga emas saat itu berapa. Kita bisa mengeluarkannya. Tapi menjadi poinnya adalah bagaimana perhiasan itu benar-benar melekat pada diri seorang wanita. Dan ternyata seseorang bisa terlenakan dengan perhiasan. Bahkan kita tahu tentang harta, pertanyaannya 2 kali. Tentang usia, pertanyaannya 1 kali. Usia muda dan juga usia setelah umum. Tentang ilmu 1 kali. Tapi untuk harta ditanya 2 kali. An malihi min ayna iktasabu wa fima anfaq. Dari hartanya, dari mana diambil dan untuk apa di-spend. Dan bagi seorang wanita, kita tahu bahwa perhiasan yang melekat pada tubuhnya bukan selama-lamanya dia akan gunakan. Maka ada perhiasan yang jauh lebih tinggi lagi. Dia adalah perhiasan berupa ilmu. Dia adalah perhiasan berupa tutur kata yang baik. Sehingga istri-istri Nabi semuanya, bila kita perhatikan, apa hikmah dibalik mengapa ya Nabi jumlah istrinya tidak 4 seperti maksimal pria muslim lainnya. Kata para ulama, agar lebih banyak wanita yang meriwayatkan hadis dari beliau, agar lebih banyak wanita yang menyaksikan langsung kenabian itu di rumah mereka. Karena untuk bisa mengetahui sifat asli laki-laki, yang paling mengetahui adalah istri sendiri. Sehingga lebih banyak akhirnya wanita-wanita yang lebih mengenal Nabi SAW dan meriwayatkan hadis-hadisnya. Karena kita tidak tahu hadis cara mandi junub dari sahabat laki-laki. Kita tahu tata cara Nabi mandi dari siapa? Dari istrinya. Karena yang mandi bersama-sama Nabi hanya istrinya. Kita tidak benar-benar tahu bagaimana Nabi SAW sebelum tidur itu melakukan apa, rutinitasnya di dalam rumah, kecuali dari istri-istrinya. Maka istri Nabi SAW itu memiliki fungsi mendokumentasikan semua hidup Nabi di dalam rumahnya. Itu mengapa Allah berikan banyak istri kepada beliau SAW, hikmahnya. Dan diantaranya juga tujuan Nabi menikah adalah banyak hal. Sebagaimana Nabi menikah dengan Juwairiyah, Nabi ingin mengambil hati pemimpin kabilah dan ingin mengambil hati orang-orang yang menjadi tawanan perang. Jadi ketika Juwairiyah dinikahkan oleh Nabi SAW, para sahabat yang punya tawanan perang kaumnya Juwairiyah itu melepaskan semua tawanannya. Bayangkan, tawanan itu seharga satu tawanan itu berarti 1 budak, dan harga budak itu lebih mahal daripada mobil termahal hari ini bisa jadi. Karena budak adalah komoditas di zaman dahulu. Bayangkan mereka melepaskan mobil-mobil mahal mereka ibaratnya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menganggap tidak layak bahwa masa iya kami memperbudak seseorang yang menjadi pamannya istri Nabi. Masa kami memperbudak seorang yang menjadi sepupunya istri Nabi. Sedangkan istri Nabi adalah ibu kita. Kita tahu Ummul Mukminin adalah ibu kita. Ya Allah Ta'ala mengatakan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama daripada orang-orang beriman, dan istri-istrinya adalah ibunda-ibunda mereka, ibunda-ibunda kita semua. Sehingga pada saat kita melihat kondisi demikian, Nabi memiliki banyak motif untuk menikahi istri-istrinya. Dan berbicara tentang perhiasan, kita tahu bahwa Allah Ta'ala yang sendiri juga mengatakan di dalam Al-Quran, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, kami yang telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian kalian, yang mana hal demikian telah dihias-hias dengan kalian dengan perhiasan-perhiasan. Dan Allah Ta'ala mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Adapun perhiasan yang sebaik-baiknya adalah perhiasan takwa, atau pakaian terbaik adalah pakaian
taqwa. Semua bisa menganggap pakaian ini adalah pakaian yang terbaik. Tapi sejati yang menjadi terbaik dari pakaian adalah pakaian ketakwaan. Dan ternyata kita melihat ada sahabat dahulu yang bila kita compare baju kita dengan baju mereka, kita sangatlah malu. Coba siapa yang bisa hitung? Siapa yang bisa sebutkan berapa jumlah pakaiannya di lemari? Ada? Bisa? Oh, susah. Susah itu berarti tanda apa? Tanda banyak. Karena kalau sedikit mudah bukan? Dihitung. Tahukah kita? Ternyata ada sahabat, bukan ada sahabat, rata-rata sahabat. Jadi dahulu para sahabat itu, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai apakah sah sholat dengan satu pakaian. Nanya, ya Rasulullah, asahhatis salah bi thawbin wahid? Apakah sah sholat dengan satu helai pakaian? Nanya. Dan tahukah kita apa jawaban Nabi? Nabi malah balik bertanya. Nabi malah bertanya, awalikullikum thawban? Memangnya kalian ada yang punya dua helai pakaian? Artinya apa? Artinya yang punya dua helai pakaian itu sangat-sangat jarang di zaman itu. Boleh jadi ada saat itu, tapi sangat-sangat jarang. Dan bahkan Nabi SAW itu baru, dan para sahabat baru mengenal kosakata kenyang. Kosakata kenyang, oh ada kenyang. Itu kapan? Tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Baru kenal kosakata kenyang, baru memahami ada namanya perasaan kenyang. Ini bukan saya yang mengatakan, yang mengatakan ibunda kita, ibunda Aisyah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ma syabi'na munzu fathil Khaybar. Demi Allah kami belum pernah merasakan rasa kenyang kecuali setelah Fathu Khaybar. Penaklukan Khaybar, dan penaklukan Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Artinya mereka tidak punya makanan mewah, mereka tidak punya pakaian yang branded, mereka bukan orang-orang yang termuliakan dengan status sosial dan apa yang mereka gunakan. Hari ini kita melihat dan orang melihat kita dari apa yang kita gunakan. Kita menggunakan tas apa, orang melihat status, oh ini orang kelasnya di sini. Bahkan brand itu menunjukkan tingkat status sosial. Oh ini orang pakai sepatu ini. Tapi tahukah kita, orang-orang yang menganggap dan selalu berpatokan kepada hal demikian dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai hambanya fashion. Hambanya fashion. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba uang, celakalah hamba euro, hamba dolar, hamba real, hamba rupiah. Ta'isa abdud dirham, sama, dirham dinar sama. Sama-sama mata uang di zaman tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdul khamisah, dan celakalah hamba fashion. Iya, celakalah hamba pakaian yang setiap hari pikirannya adalah apa outfit saya hari ini. Oh yang ini udah pernah dipakai, malu dipakai, masih dipakai lagi. Karena tidak sedikit di antara kita yang malu untuk berpakaian hal yang sama. Padahal kalau kita mengetahui bagaimana kehidupan wanita-wanita terbaik di zaman tersebut, mereka terbaik bukan karena koleksi pakaian mereka. Wanita di zaman Nabi SAW, ibunda-ibunda kita itu terbaik bukan semata-mata karena tas mereka, bukan semata-mata mereka telah selfie di tempat A, tempat B, tempat C, mereka punya foto di depan A, B, C, bukan. Bahkan mereka tidak kita ketahui bagaimana fotonya. Siapa di sini yang pernah melihat wajahnya ibunda Aisyah? Enggak ada. Kita enggak pernah tahu bagaimana fotonya ibunda Khadijah, ibunda Aisyah, ibunda Hafsah. Tidak tahu kita bagaimana mereka memiliki. Tapi ternyata nama-nama mereka
kita sebutkan dalam sejarah, dan nama-nama mereka kita doakan dengan ungkapan radhiyallahu ta'ala anhun ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengetahui bagaimana kedudukan tingginya seorang wanita, bila dia memahami bahwa perhiasannya bukan apa yang dia kenakan dari pakaian, dari emas, dari perak, dari apapun perhiasan-perhiasan yang dianggapnya sebagai perhiasan, maka dia akan lebih memperhatikan fokus kualitas ilmu serta imannya. Bahkan kita tahu bahwa ketika seorang berada di surga, yang menjadi aktivitasnya adalah hanya menikmati saja apa yang menjadi perhiasan-perhiasannya terdahulu. Dan tahukah kita, salah satu jenis perhiasan yang paling berharga ialah ketakwaan yang bisa dibawa sampai ke surga. Maka seseorang ketika dia memiliki perhiasan, dia tidak berdosa karena punya perhiasan, tapi tunaikan haknya, dan dia hendaknya mengetahui kapan dia perlu menggunakan. Tetapi yang paling penting adalah perhiasan itu digunakan di tempatnya. Kapan bagi wanita menggunakan perhiasan? Iya, di depan suaminya. Di depan suaminya. Perhiasan tidak ada sunnah dikenakan pada saat arisan. Nggak ada kesunahan, oh lebih dapat pahala Ustaz kalau dikenakan pada saat acara walimahan. Tidak ada kesunahan itu. Nggak ada kesunahan saat dipakai haji atau pulang haji. Nggak ada. Tapi perhiasan ada nilai pahala kalau digunakan depan suami. Dan wanita sendiri ada perhiasan. Kita tahu bahwa orang untuk menjaga perhiasannya ada yang sampai dia perlu dia rawat dan dia taruh di tempat yang terbaik. Maka demikian pula seorang wanita, dia tahu di mana tempat yang paling aman untuk menjaga dirinya. Dia paling tahu tempat di mana untuk menjaga kualitasnya. Karena kita tahu harga perhiasan itu berbeda sesuai dengan tempat di mana kita beli. Anda beli perhiasan di pasar tradisional dengan beli perhiasan di tempat-tempat perhiasan di mall yang mewah, beda harga. Boleh jadi sama gramasinya, sama bentuknya, tapi tempat menentukan harga. Tidak jauh-jauh perhiasan, air mineral saja bisa beda. Air mineral di bandara sama air mineral di kaki lima, jauh harganya, berbeda. Dan tempat menentukan kualitas kita. Dan harga kita ditentukan juga dari tempat di mana kita berada. Maka seseorang yang ingin menjadikan dirinya sebagai perhiasan, dia harus menjadi tersembunyi. Sifat wanita itu punya sisi ketersembunyian. Dia tidak nampak, dia tidak terlihat. Makanya mengapa Ibunda Aisyah, meskipun beliau adalah pengajar, tapi Ibunda Aisyah itu ngajarnya di balik hijab, min wara'i hijab, dari balik hijabnya. Dan ternyata bila kita perhatikan bagaimana istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjaga dirinya meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Dan kita dilarang untuk laki-laki itu tidak boleh menikah dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi selepas Nabi wafat. Jadi tidak ada yang boleh menikahi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu kan ibu kita. Kita tidak boleh menikahi ibu kita sendiri. Gitu. Dan Allah Ta'ala mengatakan wala tankihu azwajahu min ba'di abada. Jangan kalian menikahkan istri-istrinya setelah wafatnya kemudian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Allah menjadikan bagi orang-orang beriman ada hadiah. Hadiah untuk bisa menjadi perhiasan. Allah Ta'ala mengatakan walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Pertama, Allah yang menjadikan kita mencintai keimanan. Dibuat
hati kita cinta kepada keimanan. Sehingga grade kita untuk mencintai perhiasan berupa emas, perak itu tidak lagi berhasrat tinggi-tinggi. Kita lebih menginginkan hal yang beyond, yang lebih tinggi daripada itu semua. Yaitu merasa bahwa kalau saya bisa bangun malam, saya bisa salat tahajud tiap malam, saya bisa dalam satu hari prestasi kalau saya tidak mengatakan tidak kepada suami saya. Dalam setiap hari saya bisa menampakkan hal yang terbaik dari yang saya punya kepada suami saya. Itu adalah perhiasan yang saya dapatkan setiap hari. Bila Anda punya list harian yang hobinya wanita yang menjadi perhiasan terbaik itu, bilang iya. Bilang iya ketika disuruh oleh suaminya. Maka anggap setiap kali kita bilang iya, wahai para wanita kepada suami, itu ada surga di sana. Iyanya ada surga. Iya saja ada surga, apalagi yang lain. Apalagi tambah iya mas, apalagi tambah iya sayang, iya yang lain, itu bisa menjadikan seorang wanita masuk surga. Karena masuk surganya wanita juga dari ta'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman itu di hati kalian. Jadi iman itu adalah perhiasan. Karena bagaimana seorang bisa menghiasi dirinya dengan tanpa perhiasan? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah Ta'ala yang membuat orang kalian itu benci kepada kekufuran. Seorang wanita ketika dia sadar bahwa dirinya adalah perhiasan dan dia cinta dengan perhiasan iman, dia akan benci kefasikan. Artinya dia akan malu kalau dia nonton drakor sendirian. Oh kalau gitu ramai-ramai aja Ustaz. Bukan. Dia akan malu kalau dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, lebih malu bahkan ketika sendirian. Karena seseorang ketika dirinya sendirian berarti dirinya benar-benar diawas sendirian. Bayangkan bila kita sedang beramai-ramai, orang boleh jadi tidak terlalu melihat, tapi kalau ada satu-satunya orang yang lihat kita akan malu karena dilihatin. Dan bagaimana yang melihat itu adalah Allah, tentu malu. Maka dia benci kepada kefasikan. Seorang yang telah benci kepada kefasikan, maka dia sulit melakukan kemaksiatan. Mengapa kita terjerumus ke dalam kemaksiatan? Kenapa? Karena kita belum benci kepada kemaksiatan. Kalau orang yang sudah sampai tahap, mohon maaf bahasa ininya, apa bahasa Indonesianya, jijik. Jijik itu berarti kan merasa nggak mau deket-deket. Apa? Ilfil. Nah, bahasanya ilfil, hilang feeling. Itu dia sulit untuk ke sana karena dia merasa ini nggak saya banget. Nah, orang yang sudah memiliki perhiasan iman, Allah Ta'ala mengatakan wa karraha ilaikumul fusuqa wal kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Ta'ala mengatakan 3 hal dibenci oleh seorang beriman, 3 hal. Yang pertama, al-kufra, dia akan benci kepada kekufuran dan seluruh hal yang menjurus kepada kekufuran. Dia benci berarti tradisi-tradisi budaya orang kafir. Dia benci perayaan orang kafir. Dia tidak mau melihat adanya perayaan orang kafir. Bahkan dia benci boleh jadi hari liburnya bahkan. Karena akan banyak hiasan-hiasan dengan simbol-simbol agama tertentu. Sehingga kalau kita merasa kita tidak benci, khawatir kita tidak benar-benar punya perhiasan berupa iman. Boleh jadi kita semua punya perhiasan berlian, kita semua punya emas batangan, kita semua punya Bitcoin. Bitcoin ini kan perhiasan juga. Bitcoin kan menurut mereka adalah gold mereka. Kita punya apapun, tapi kita nggak punya perhiasan iman. Tandanya adalah kita tidak benci kekufuran. Karena orang yang punya perhiasan iman, dia benci kekufuran. Dia harus benci kekufuran
Semua jenis kekufuran, tasyabbuh kekufuran, dia benci atribut kekufuran, dia benci hari kekufuran, bukan harinya ya, tapi karena ada perayaan hari kekufurannya. Bagaimana kita tidak benci? Bukankah Allah Ta'ala sampai mengatakan di dalam surah Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul jibal. Bagaimana tidak, ternyata hampir saja matahari, hampir saja langit itu pecah, yatafattarna. Hampir saja gunung itu meletus. Allah ketika ada ucapan dalam perkara-perkara kekufuran, itu selalu mengkaitkan dengan fenomena alam. Lihat, hampir saja langit pecah, hampir saja gunung meletus, hampir saja laut menguap, bicara sama. Dan lihat, bencana paling sering terjadi akhir tahun, karena perayaan kekufuran terjadi akhir tahun. Maka kita harus benci kepada kekufuran dan seluruh tradisi kekufuran. Saya ingatkan juga kepada kita yang boleh jadi sekolah di tempat lembaga-lembaga atau bahkan bekerja di lembaga-lembaga yang ada perayaan, hari perayaan tertentu. Saya waktu kemarin di Munich, ada orang nanya ke saya, Ustaz, gimana mengenai tradisi? Saya jelasnya secara normatif. Kalau tradisi itu difilter oleh syariat, berarti kalau tradisinya tidak melanggar syariat tidak apa-apa kan itu. Saya bilang begitu. Ustaz tahu gak Ustaz, pada saat udah selesai kajian ada yang bilang saya, Ustaz tahu kata Ustaz, tadi maksud orang yang nanya itu, dia itu ngikut hari perayaan seperti Saint Martin atau Laterna atau sejenis-sejenisnya itu Ustaz. Itu kan hari perayaan orang Katolik Ustaz. Saya baru nyadar. Iya, kalau yang seperti itu memang ada karakternya, dia adalah perayaan kekufuran, berarti tidak boleh dirayakan. Dan kata beliau, tidak ada satupun di Jerman tradisi kecuali pasti itu adalah tradisi yang kaitannya dengan agama Katolik. Nah, saya tidak tahu kalau di Amsterdam atau di Belanda apa saja perayaan-perayaan itu yang ada di sekolah-sekolah biasanya. Karena banyak kalau perayaan-perayaan di Jerman, Anda harus benci itu. Jangan sampai tidak benci. Karena kalau kita mau punya perhiasan iman, kita benci kepada kekufuran dan seluruh hal yang menjurus kepada kekufuran. Berarti benci ucapan selamatnya, benci simbol-simbolnya, benci. Dia tidak mau. Bahkan di antara perkataan daripada Umar bin Khattab ketika menafsirkan walladzina yashhaduna az-zur, bagi orang-orang yang melihat kemungkaran. Maksud kata beliau, kemungkaran itu maksudnya adalah menyaksikan perayaan mereka. Hari ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang berbangga foto belakangnya adalah Christmas tree. Tidak sedikit yang bangga bahkan menggunakan atribut Santa Claus. Tidak sedikit yang bangga bahkan berfoto dengan hal-hal yang menjadi penjerumus mereka ke dalam kekufuran. Maka muslim tidak boleh demikian. Wa karaha ilaikumul kufra. Kemudian yang kedua adalah wal fusuqa. Tingkatan kedua adalah fasik. Kefasikan yang terkait dengan menzalimi orang lain dan menzalimi diri sendiri, sehingga dia benci. Makanya bagaimana agar kita tidak mau menzalimi diri kita dengan cara kita tidak menzalimi orang lain. Makanya lihat bagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran bahwa sesuatu yang menjadikan kita baik itu berasal juga dari kebaikan-kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Begitu pula Allah Ta'ala mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka dia benci kepada jenis kefasikan yang dia berikan kepada orang ataupun kepada diri sendiri.
wal isyan, atau kefasikan yang kaitannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Dia benci. Sebelum dia meninggalkan, dia sudah benci terlebih dahulu. Dan kebencian itu harus dilatih. Harus dilatih. Tahukah kita ada seseorang yang benar-benar benci sama kaum muslimin hanya karena didoktrin terus untuk dibenci dari kecil. Dari orang-orang yang Islamofobik, biasanya mereka diajarkan di sekolahnya atau orang tuanya, akhirnya jadi benci. Kenapa kita benci kepada suatu hal? Karena ada pendidikan untuk membenci. Tahukah kita yang menjadikan salah satu faktor China bisa maju besar-besaran? Apa? Karena mereka benci kepada Amerika, sehingga menjadikan mereka compete terus. Amerika buat apa? Mereka buat semisal. Terus kebencian itu membuat kita tergerak. Makanya kenapa kebencian itu perlu dipupuk. Bahkan orang yang nonton sinetron aja itu bisa benci sama tokoh pemerannya. Percaya gak? Ibu-ibu mungkin lebih paham kalau dulunya, semoga tidak. Tapi subhanallah, saya gak tahu ada tokoh apa namanya di dalam sinetron Cinta Fitri kalau dulu masih kecil. Namanya siapa? Saya gak tahu namanya, tapi ada tokoh itu, dan tokoh itu jadi antagonis. Kemudian dia itu cerita kalau pernah dia di suatu mall, dia dijubit sama orang. Hanya karena dia pemeran antagonis di dalam sinetron tersebut. Orang nyubit ibu-ibu. Ibu kok nyubit saya? Kamu kan yang gituin bunuh dia, gitu. Padahal sinetron. Bayangkan, kebencian itu dilatih gara-gara nonton. Bisa benci. Bahkan tidak sedikit. Anda kalau ke Indonesia Timur, di Papua, itu subhanallah. Saya waktu ke Papua, bendera Israel itu lumrah di sana, subhanallah. Subhanallah. Sehingga nggak terpikir, kok bisa? Mereka benar-benar dipupuk dan dididik bahwa mengatakan bahwa Israel itu benar, Palestina salah. Mereka harus begitu. Akhirnya warga di sana yang tentu saja non Muslim itu terbiasa untuk membawa kemana-mana bendera-bendera itu, dan dia tidak tahu apa yang diperbuat. Kebutaan seseorang itu disebabkan karena cinta dan benci. Dan ternyata Allah menyuruh kita untuk membenci kepada satu hal yang tepat. Jadi benci dan cinta adalah fitrah. Tidak mungkin manusia mencinta semua hal, dan tidak mungkin manusia membenci semua hal. Selalu ada part yang memang dia benci, dan benci kita harus diarahkan sebagaimana cinta harus diarahkan. Dalam Islam itu tidak ada namanya blind love, nggak ada. Sama seperti blind hate itu tidak ada dalam Islam. Saya cinta sama dia, kenapa? Nggak tahu, pokoknya cinta aja. Itu bohong. Naikin? Oke. Nggak ada itu namanya istilahnya blind love. Semua kita beralasan ketika mencintai, dan semua kita beralasan ketika membenci. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, sebagaimana kita mencintai keimanan yang akan menjadi penghiasnya. Makanya di antara doa Nabi, karena Nabi mengatakan ini, Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang cerdas atau mendapatkan petunjuk. Karena Allah Ta'ala mengatakan ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga perhiasan yang harusnya kita cari itu adalah perhiasan keimanan. Dan perhiasan keimanan itu tidak terlalu nampak ketika sedang kondisi aman, tidak terlalu nampak. Dan tidak terlalu nampak ketika kita banyak, tidak terlalu nampak. Dia akan nampak kalau kita benar-benar sendirian.
Makanya seseorang yang perhiasannya terlihat itu biasanya ketika dirinya tidak ada yang melihat. Dan itulah cahaya keimanan muncul. Sebagaimana juga manisnya keimanan itu bisa diraih dengan 3 hal, kata Nabi SAW. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang membuat kalian bisa mendapatkan the sweetness of iman, manisnya iman. Manisnya iman didapatkan dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai satu-satunya pihak yang dia cintai dibandingkan seluruhnya. Dan dia membenci kekufuran dan benci untuk kembali kepada kekufuran, benci kemaksiatan dan benci untuk kembali kepada kemaksiatan. Jadi mengapa para sahabat itu kalau mereka ba'da subuh, di antara aktivitas mereka itu adalah bercerita tentang perkara jahiliyah yang dahulu pernah mereka lakukan. Bukan untuk tujuan membuka aib, bukan. Karena mereka sudah tahu bahwa dulu mereka adalah sama-sama penyembah berhala. Tapi apa tujuannya? Supaya benci kepada masa lalu. Kok begini saya masa lalu dulu ya? Itulah kenapa pentingnya belajar sejarah. Makanya bangsa yang mudah gagal adalah bangsa yang tidak belajar sejarah. Kita belajar dari masa lalu. Dan ternyata seseorang yang benci kepada masa lalunya, yang dalam berbuat kemaksiatan, termasuk dalam penambah manisnya iman. Kita baru benar-benar merasakan rasa manis setelah kita habis nyobain yang pahit, atau pernah nyobain yang pahit. Rasa manis itu akan menjadi kontras kalau kita habis mendapatkan ujian. Jadi saat Allah berikan ujian, maka positifnya adalah setelah itu manisnya lebih manis. Karena rasa manis itu teramplifikasi dengan pahit sebelumnya. Saya tanya di sini, siapa di sini yang sudah tidak minum kopi manis? Yang kalau minum kopi itu harus pahit? Nggak ada. Oh, saya ganti pakai teh. Di sini siapa yang minum teh nggak pakai gula? Banyak. Orang yang kebiasaan minum teh nggak pakai gula, begitu ada gula sedikit, dia kerasa gak di lidah? Sangat kerasa. Begitu pula keimanan. Orang yang tahu buruknya kekufuran dan buruknya kefasikan, buruknya kemaksiatan, dia akan benar-benar merasakan manisnya iman. Dia akan merasa manis karena tahu rasa pahitnya. Dan sama, seseorang yang sekarang sudah ngaji, sudah ikut kajian, sudah berhijrah, sudah taubat, dia akan benar-benar merasakan nikmatnya taubat karena dahulu pernah maksiat. Dan kalau dia mempertahankan rasa bencinya kepada masa lalunya, dalam hal ini aktivitas di masa lalunya, yaitu kemaksiatan, dia akan semakin mensyukuri nikmat keimanan, nikmat taubat, nikmat ketaatan. Dan apresiasinya dalam hal itu menjadikan dirinya bertambah imannya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang menjadikan seseorang bisa memiliki perhiasan berupa iman. Ada 2 hal. Karena tema kita adalah tentang perhiasan, cahaya mutiara yang tersembunyi. Perhiasan. Yang pertama adalah dengan mujahadatun nafs, yaitu bermujahadah. Kata Syekh Abdul Razak, tidak mungkin kita dapat zinatul iman, kata beliau, kecuali dengan 2 hal. Yang pertama adalah mujahadatun nafs, berjuang melawan diri sendiri. Ya, maksudnya adalah berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan ego, berjuang melawan kepentingan diri sendiri. Itu orang bisa merasakan manisnya iman dan perhiasan iman kalau dia mujahadah. Semua kita
benar-benar akan merasakan nikmat iman kalau hawa nafsu tidak diturutin. Silakan rasakan rasa manisnya iman. Kita semua tentu sangat merasakan bagaimana nikmatnya sholat tahajud ketika pas bangun tidur itu dilawan rasa kantuknya. Anda tidak akan pernah merasakan nikmat tahajud kalau Anda tidak lawan rasa kantuk Anda. Gak bisa. Dan kita tidak akan pernah benar-benar merasakan nikmatnya buka puasa kalau saat lapar kita turutin makan pada siang hari. Gak akan. Semua kenikmatan itu lahir dari perlawanan terhadap diri sendiri. Semua kenikmatan. Karena kita mendapat kenikmatan dari keterbatasan. Kenikmatan itu ada pada keterbatasan, bukan pada keberlimpahan. Saya sampaikan kemarin di satu kajian, kalau suka durian, jangan beli pohonnya. Kenapa? Karena nikmat makan durian yang belum punya pohon sama nikmat makan buah durian yang sudah punya pohonnya beda rasanya. Anda saat belum punya pohon nikmat banget. Satu durian musangking itu enak sekali. Tapi kalau sudah punya pohon, apalagi kebun, 5 durian musangking itu biasa saja. Karena sudah memiliki. Karena kebanyakan keberlimpahan itu membuat kita berkurang rasa nikmatnya. Itu konsep dunia, semua hal. Makanya kenapa semua kenikmatan dunia kalau kita turutin, kita nggak benar-benar menikmati hidup. Semua. Contoh, saya melihat ada seorang CEO di perusahaan besar di Indonesia yang sampai sekarang orang-orang tuh pengen nih perusahaan ini IPO. Saking profitable-nya perusahaan ini dan citranya bagus dan positif. Tapi tahu gak kita, ini perusahaan keluarga yang belum IPO, yang triliunan lah ininya. CEO-nya ini naik pesawat itu dalam pesawat komersial, dia bisa beli jet, tapi dia naik pesawat komersial dan kelas ekonomi. Ditanya, kenapa aku nggak naik bisnis kelas? Kan bisa. Kata dia apa? Kenikmatan kalau kita turutin, dia akan mau berada di levelnya. Dia nggak mau turun-turun, nggak mau. Manusia itu gitu. Kalau sudah di level tertentu kenikmatan, dia nggak mau turun. Dan tapi kita tidak menggunakan ini pada keimanan. Sayangnya demikian. Kita gunakan itu pada orang yang terbiasa naik bisnis kelas, gengsi atau nggak nyaman ketika naik ekonomi. Ini bukan gara-gara keadaan darurat ya. Emang dia mampu untuk beli bisnis kelas, tapi dia nggak bisa turunin itu. Itulah kenapa Anda bisa melihat orang-orang yang mencuri atau korupsi itu orang-orang yang secara gaji dan nilai sudah mencapai kecukupan. Tapi mengapa mereka terus karena sudah terbiasa dengan lifestyle dan gaya hidup. Maka kita kalau sudah sadar kadar kenikmatan kita yang sudah bisa kita syukuri dari kesederhanaan, itu lahir dari cukupnya kita dengan keterbatasan. Makanya para ulama mengatakan kebahagiaan itu bukan kemampuan mencukupi segala macam kebutuhan, bukan. Tapi sedikitnya kebutuhan itulah kebahagiaan. Jadi kalau orang dia bisa punya kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan, dia bukan orang bahagia. Karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Anda belajar ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas.
Itu definisi ilmu ekonomi. Maka kebahagiaan kita itu ada pada penyederhanaan kebutuhan, bukan penurutan kebutuhan. Bukan. Jadi kalau kebutuhan kita, needs kita semakin sedikit, kita cepat bahagia. Makanya kenapa hari ini US perintahnya itu banyak di demo sering sama anak-anak muda. Bahkan anak muda sudah mulai switch ke dumb phone, bukan lagi pakai smartphone. Itu tren. Saya nggak tahu di Eropa apa kayak gitu ada. Tapi beberapa anak muda Gen Z di Amerika sudah switch ke dumb phone, bukan lagi ke smartphone. Karena apa? Karena mereka selalu melihat konten-konten yang membuat perasaan mereka itu merasa mereka tidak punya apa-apa. Karena kebutuhan mereka jadi semakin bertambah. Pengetahuan kita terhadap suatu hal yang tidak kita butuhkan itu sebenarnya menambah list kebutuhan kita. Saya ulangi. Contoh, orang yang belum pernah melihat helikopter, dia nggak pernah punya hasrat untuk naik helikopter karena ngeliat aja belum. Tapi orang yang tiap hari ngeliat helikopter akan satu saat Allahumma sholli ala Muhammad. Dia salawatin lagi. Meskipun kita jangan menjadikan salat kita murah. Itu murah sekali ya. Lihat barang mewah disalawatin, gimana? Itu murah. Anda bisa membeli surga dengan salawat yang sesuai dengan sunnah. Jangan murah. Tapi poinnya adalah orang yang tiap hari naik helikopter, dia akan ingin naik helikopter. Dan hari ini sosial media menghadirkan untuk menampilkan segala hal yang tidak kita punya. Anda tampilkan apapun itu, semua hal yang Anda tidak punya ada sosial media. Akhirnya needs kita bertambah. Semakin banyak needs yang bertambah, semakin sulit bahagia. Kan kaidahnya kita. Akhirnya menjadikan seorang sulit bahagia. Makanya seseorang yang tidak mudah bahagia adalah seorang yang terlalu banyak kebutuhannya. Dan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan perhiasan, 47% wanita usia 19 sampai 35 itu di data mereka itu membeli perhiasannya sendiri. Jadi mereka menabung dan mereka beli perhiasan. Mereka bekerja, mereka berjualan untuk beli perhiasan sendiri. Tapi kita melihat bahwa masih banyak di antara kita yang tidak mengutamakan ibadah-ibadah yang seharusnya lebih kita prioritaskan. Banyak dalam perkara menabung haji, menabung umrah itu tidak diutamakan. Karena puncak amalan seorang wanita itu di mana? Haji. Jihadnya wanita adalah haji. Jihadnya laki-laki bukan haji. Jihadnya laki-laki mencari nafkah, jihadnya laki-laki perang. Tapi jihadnya wanita adalah haji. Jadi laki-laki yang haji belum terhitung sebagai mujahid, belum. Tapi wanita yang berhaji sudah terhitung sebagai mujahid. Privilege bagi para wanita. Maka para wanita, bila memang Allah mudahkan perhiasannya sudah mencapai porsi haji Belanda lagi, bukan porsi haji Indonesia, segera daftar haji. Bila perhiasannya atau harga tasnya, maka jangan sampai harga tas itu senilai harga porsi haji, atau harga tasnya sama dengan harga 2 paket umroh. Harga 2 paket umroh dibawa-bawa kemana-mana tapi tidak pernah umroh. Maka sempatkan, karena ini ibadah. Bayangkan istri-istri Nabi SAW itu sampai-sampai mereka itu ditemani oleh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan di zaman Umar bin Khattab. Jadi istri-istri Nabi SAW yang berhaji dengan Nabi SAW itu hanya Aisyah saja.
Sisanya gimana? Sisanya belum haji. Nah, baru saat Nabi wafat mereka berhaji. Nah, dari situ dah lahir hukum para ulama bolehnya wanita haji ditemani wanita-wanita yang aman, wanita-wanita yang boleh wanita haji tanpa ditemani mahram, tapi ditemani oleh wanita sekumpulan wanita yang terpercaya. Itu ada pembahasan di fikih, ya. Tapi itu pun haji pertama, ya. Karena melihat dalil ini tadi. Jadi itu istri Nabi SAW tidak ditemani oleh mahram mereka, tapi mereka ditemani oleh siapa? Sesama wanita yang terpercaya, tapi mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Tapi para ulama khilaf tentang ini. Tapi tentu lebih utama dengan mahram. Para ulama sepakat lebih utama dengan mahram. Tapi poinnya adalah betapa sering kita menilai bahwa perhiasan kita hanya sebatas duniawi. Padahal hal yang lebih mengekalkan diri kita adalah apa yang kita spend. Dahulu para salaf itu punya kebiasaan, kalau mereka untung, atau bahasanya kalau mereka gajian, itu sepertiga, kalau mereka untung bisnis, sepertiganya untuk nambah modal, sepertiganya untuk living cost, sepertiganya untuk wakaf atau sedekah atau jariah, apapun. Ditanyalah sama seseorang, kamu infak sepertiga banyak sekali. Apa kata mereka? Ketika ditanya itu, kamu gak sayang sama harta kamu? Kata mereka, justru saya sayang sama harta saya. Kamu yang gak sayang sama harta kamu. Buktinya saya mau lihat lagi harta saya nanti di surga. Sedangkan kamu tidak mau melihat harta kamu di surga. Sejatinya apa yang kita spend, itulah yang akan kita lihat. Tahukah kita di zaman Nabi SAW, pada saat Nabi SAW selesai khutbah Id, apa yang beliau lakukan? Beliau udah khutbah Id nih, di hari Id. Beliau itu ke safnya wanita. Ingat gak hadisnya apa? Beliau mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, wahai sekalian perempuan sedekahlah. Dan dalam riwayat hadis ini, kenapa Nabi sampaikan demikian? Kenapa? Kenapa Nabi sampaikan wahai sekalian perempuan sedekahlah? Kenapa? Ya itu lanjutan hadisnya. Tapi kenapa tiba-tiba beliau nyuruh sedekah? Kenapa? Kenapa? Karena kita kan waktu haid tidak melakukan sholat. Ya itu syarat syar'i. Tapi saat itu Bilal itu nadangin pakai kain di depan mereka. Nyuruh apa? Nabi itu nyuruh mereka lempar gelang-gelang mereka, cincin-cincin mereka, kalung-kalung mereka ke tadahan kainnya Bilal. Nabi suruh sedekah itu saat itu. Maksudnya apa? Setelah mereka dikatakan tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar, karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka paling banyak. Maksudnya itu mereka disuruh taruh apa yang mereka bawa, karena semua wanita itu baru keluar rumah di situ tempat itu pas kapan? Idul Fitri, Idul Adha. Sisanya mereka jarang berkumpul-kumpul, jarang. Perkumpulan wanita yang lengkap itu di hari Id. Hari Id. Karena semua wanita disunahkan keluar. Bahkan wanita yang tidak sholat saja disunahkan keluar di hari Id. Lengkap banget. Dan tahukah Nabi gak nyuruh mereka untuk wahai wanita berdandanlah, enggak. Wahai wanita, apalah. Ya, Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai sekalian wanita, sedekahlah. Bilal tuh gelar kainnya dan perhiasan-perhiasan dilemparkan ke sana. Karena dalil itu, lihat, karena dalil itu saja menjadikan mereka bersedekah dengan berlian mereka. Kemarin saya dapat insight dari Pak Said. Pak Said bilang, Ustaz, pernah ada yang sedekah pakai berlian di sini.
Subhanallah. Itu pemandangan yang sudah jarang. Orang sedekah, ini perhiasan yang saya punya, saya sedekah untuk bangunan masjid, misalkan. Ini saya sedekah untuk pembebasan lahan masjid. Saya sedekah untuk beli karpetnya pakai perhiasan ini. Itu udah mulai langka sekarang. Ketika berbicara perhiasan, tahukah kita ada satu sahabiat yang sampai beliau mendapatkan gelar karena beliau sedekah perhiasannya? Asma itu mengikat makanannya Nabi SAW dan ayahnya untuk hijrah itu pakai ikat pinggang. Saya tanya, ikat pinggang itu masuk kategori aksesoris atau bukan? Aksesoris. Anda coba beli ikat pinggangnya Dior, berapa harganya? Ikat pinggangnya LV, Chanel. Saya nggak tahu penyebutannya apa benar ya. Mohon koreksi. Tapi itu mahal kalau dikatakan branded. Tapi poinnya adalah wanita ini sampai diberi gelar oleh para sahabat itu dengan Zatun Nitaqain, sang pemilik dua ikat pinggang. Iya, wanita melepaskan apa yang ada di dirinya. Tentu tidak sampai membuka aurat, tapi melepaskan ikat pinggangnya hanya untuk mengikat makanan, bukan untuk hal yang makanan. Saya diikat di tali untai, bekal, dan itu membuat Nabi SAW sampai ke Madinah. Karena peristiwa pengikatnya itu di peristiwa yang bersejarah, peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Tapi poinnya, ini bukan tentang ikat pinggang, ini bukan tentang tali ikatan, bukan. Tapi tentang pengorbanan seorang wanita yang berani melepaskan apa yang ada pada tubuhnya untuk agama Allah. Itu yang menjadi poinnya. Dan tidak semua kita siap untuk melepaskan apa yang ada di tubuh kita dan yang kita punya untuk agama Allah. Tidak semua siap. Apalagi wanita itu sangat-sangat mempertahankan apa yang dia punya. Karena memang tabiat wanita senang dengan perhiasan aksesoris. Tapi lihatlah bagaimana wanita ini diberi gelar oleh para sahabat di zamannya dan menjadi tersohor, menjadi kisah-kisah peradaban berikutnya. Sang pemilik dua ikat pinggang, yang kelak anak keturunannya adalah anak yang memimpin Mekah, kelak menjadi gubernur di kota Mekah, yaitu Abdullah bin Zubair, dan juga ulama setelahnya, yaitu Urwah bin Zubair. Anak dari siapa? Anak dari si pemilik dua ikat pinggang, Zatu Nitaqain. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta perhiasan, boleh kita minta perhiasan, tapi perhiasan yang diminta adalah perhiasan iman. Doanya udah hafal belum? Di antara doa Nabi, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, berikanlah atau hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena ini sisa 30 menit lagi, saya ingin di 30 menit ini ada tanya jawab bersama ibu-ibu sekalian. Bila ada yang ingin bertanya, kami silakan. Wallahu a'lam. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi saya mau bertanya terkait sedekahnya wanita. Kalau misalkan kita dipercayakan kartu ATM suami untuk belanja gitu, diamanahkan untuk uang belanja sehari-hari gitu kan. Suami mengatakan kepada kita seperti itu. Dan pada saat itu misalkan kita ke masjid hanya membawa kartu ATM suami itu misalkan. Terus kita minta izin sama suami, boleh nggak saya sedekah ke masjid gitu pakai kartu ATM ini gitu. Nah, dan kalau suami misalkan mengatakan boleh gitu. Pada saat suami membolehkan itu, apakah itu hitungannya pahalanya suami aja, pahala sedekah suami aja, kan itu kan sebenarnya harta suami kan yang dipercayakan pada kita untuk belanja sehari-hari, atau kita juga dapat pahala dari harta suami yang dibelanjakan di masjid tersebut misalkan. Nah, demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus pertanyaannya. Ada kaidah di dalam hukum fikih atau dalam syariat, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sesuatu yang menjadi wasilah dia memiliki hukum seperti tujuannya. Dan ibu adalah wasilah bagi sampai sedekah itu, dan ibu mendapatkan pahala juga. Selama betul caranya benar. Kalau caranya minta izin dulu itu benar. Karena yang namanya ATM suami berarti masih milik suami. Kecuali sudah ditransfer semuanya, itu berarti sudah menjadi milik istri. Jadi kalau uang belanja itu adalah ditransfer bulanannya, maka itu sudah menjadi milik istri. Itu tidak perlu izin ke suami. Tapi kalau uangnya masih milik suami dan tidak ada pemindahan pemilikan, maka berarti masih milik suami. Berarti apapun izin, dan izinnya sudah benar, dan ibu juga bisa mendapatkan pahalanya. Sama seperti seorang yang pernah bertanya kepada Syekh bin Bas, wahai Syekh, saya mau membadalkan haji untuk ayah saya. Ayah saya belum sempat haji, dan saya mau badalkan setelah saya sudah berhaji. Apakah saya juga mendapatkan pahala dari haji ayah saya? Apa jawab beliau? Kata beliau, sesungguhnya Allah itu tidak pelit, kata beliau. Artinya Allah akan berikan pahala kepada ayahmu yang kau badalkan hajinya, dan kau yang menunaikan hajinya untuk ayahmu sekaligus, tanpa dikurangi sedikit pahala. Dan bukankah itulah konsep ad-dalu 'alal khairi kafa'ili? Nabi SAW mengatakan, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia dapat pahala yang ngerjainnya, padahal dia bukan yang ngerjain. Dia cuma nunjukin doang. Makanya kita harus punya hobi jadi bukan tour guide ya, tapi jadi pahala guide. Apa? Assalamualaikum. Kita harus punya hobi menjadi pahala guide. Kalau tour guide cuma ngarahin orang ke tempat-tempat tur, kalau pahala ngarahin orang ke tempat-tempat yang berpahala. Pahala guide. Dan itu bisa kita lakukan meskipun cuma ngarahin, gak ngelakuin. Dan Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Sama seperti memberikan bukaan untuk orang yang puasa, itu juga dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Sama begitu pula menjadi wasilah atas sedekahnya orang lain, maka sama. Orang yang membuka donasi, meskipun dia belum berdonasi, tapi dia buka donasi untuk Pulau Sumatera misalkan, yang sekarang semoga Allah ringankan dan berikan banyak kesabaran kepada saudara-saudara kita di sana, maka itu pun juga bisa berpahala sama ya, karena mereka menjadi wasilah bagi
tersampaikannya donasi dan bantuan. Allahu a'lam. Silakan. Ustaz, tadi 2 hal baru disebutin satu. Satu apa lagi? Yang mujtahidin nafs. Terus ada itu. Oh ya, yang satu mujahadatun nafs, yang kedua adalah isti'anatu billah. Itu minta tolong kepada Allah. Yang satu melawan diri atau hawa nafsu. Yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah. Itu 2 hal yang menjadikan kita dapat perhiasan berupa iman. 2 hal. Mujahadatun nafs dan al-isti'anatu billah. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah semangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Jangan lemah. Jangan lemah itu gimana maksudnya? Jangan merasa lemah dan jangan menjadikan kita lemah. Berarti kekuatan itu adalah karakternya orang beriman. Nabi mengatakan jangan lemah. Jangan lemah dalam prinsip, jangan lemah dalam hal iman, jangan lemah dalam hal semangat. Jangan lemah. Kita butuh kekuatan, kita butuh memaintain kekuatan itu. Wallahu a'lam. Oh baik, karena tidak ada lagi pertanyaan ini, kita cukupkan sampai sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.